saya akan menjelaskan materi tentang proses komputasi dan siklus IPO. Pada video pembelajaran ini, kita akan memahami bagaimana sebenarnya komputer bekerja, mulai dari menerima data, mengolah data, sampai menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh pengguna. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, sebenarnya konsep komputasi ini selalu kita gunakan setiap hari. Ketika kita mengetik di HP, membuka media sosial, bermain game, menonton video YouTube, bahkan saat menggunakan aplikasi ojek online, semua itu melibatkan proses komputasi. Pada slide ini juga tertulis bahwa konsep utama yang akan dibahas adalah input, proses, dan output, atau biasa disebut dengan siklus IPO. Konsep ini merupakan dasar dari seluruh sistem komputer modern. Jadi dapat kita pahami bahwa komputer tidak bekerja secara ajaib. Semua ada tahapannya. Komputer menerima data terlebih dahulu, lalu data diproses, kemudian menghasilkan output atau hasil akhir. Di video ini saya akan menjelaskan setiap tahap secara perlahan dan sederhana, supaya mudah dipahami. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau masih bingung dengan istilah-istilah komputer seperti CPU, RAM, atau perangkat-perangkat input-output. Karena semuanya akan dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang apa itu proses komputasi. Nah, pada slide ini kita membahas pengertian dari proses komputasi. Proses komputasi adalah kegiatan mengolah data menggunakan komputer untuk menghasilkan informasi yang berguna. Jadi, komputer menerima data dari pengguna, kemudian data tersebut diproses sesuai instruksi program, lalu menghasilkan output yang dapat dipahami pengguna. Nah, teman-teman, kata komputasi berasal dari bahasa Inggris yaitu computer, yang artinya menghitung. Dulu, komputer memang lebih banyak digunakan untuk perhitungan matematika, tetapi sekarang fungsi komputer sudah jauh lebih luas. Sebagai contoh, ketika kita mengetik tugas di Microsoft Word, komputer sebenarnya sedang melakukan proses komputasi. Saat kita mengedit foto atau video, komputer juga melakukan proses komputasi. Bahkan ketika kita membuka TikTok atau Instagram, sistem komputer sedang mengolah data dalam jumlah besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berpikir bahwa komputer hanya bekerja ketika digunakan untuk tugas berat. Padahal sebenarnya komputer terus melakukan proses pengolahan data setiap detik. Jadi dapat kita pahami bahwa proses komputasi bukan hanya soal menghitung angka, tetapi juga tentang bagaimana komputer mengelola informasi agar bisa digunakan manusia. Nah, setelah memahami pengertian komputasi, sekarang kita akan melihat bahwa komputasi ternyata lebih luas daripada sekadar menghitung. Pada slide ini dijelaskan bahwa komputasi lebih dari sekedar menghitung angka. Dalam perkembangan teknologi modern, komputasi mencakup banyak aktivitas digital yang kita gunakan setiap hari. Misalnya, pengolahan teks, gambar dan video, penyimpanan data, komunikasi digital, kecerdasan buatan, dan analisis data. Sebagai contoh, ketika kita mengetik tugas kuliah di laptop, komputer melakukan pengolahan teks saat kita menonton video di YouTube. Komputer memproses gambar dan audio secara bersamaan. Ketika kita menyimpan file di Google Drive atau flash disk, sistem komputer melakukan penyimpanan data. Nah, teman-teman, sekarang teknologi AI atau kecerdasan buatan juga termasuk bagian dari komputasi. Contohnya, seperti chatbot, filter wajah di media sosial, atau rekomendasi video yang muncul otomatis. Tanpa proses komputasi, semua teknologi digital tidak akan berjalan. Data tidak bisa diolah, informasi tidak bisa ditampilkan, dan sistem tidak bisa bekerja secara otomatis. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah sangat bergantung pada komputasi. Mulai dari bangun tidur, membuka alarm HP, sampai malam hari menonton video. Semuanya melibatkan proses pengolahan data.
Jadi dapat kita pahami bahwa komputasi merupakan fondasi utama dari perkembangan teknologi digital modern. Nah, setelah mengetahui luasnya pengguna komputasi, sekarang kita masuk ke tahap pertama dalam siklus IPO, yaitu tahap input. Slide 4. Tahap input. Pada slide ini kita membahas tahap pertama, yaitu input. Input adalah data instruksi yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Jadi sebelum komputer bekerja, komputer harus menerima data terlebih dahulu dari pengguna. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data disebut perangkat input. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan kamera. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks dan angka, sedangkan mouse digunakan untuk menggerakkan pointer di layar. Scanner digunakan untuk memindai dokumen fisik menjadi file digital. Mikrofon digunakan untuk memasukkan suara, sedangkan kamera digunakan untuk mengambil gambar atau video. Nah, teman-teman, pada slide ini juga ada istilah gerbage in atau gerbage out, atau disingkat dengan GIGO. Maksudnya adalah jika data yang dimasukkan salah, maka hasil akhirnya juga akan salah. Sebagai contoh, jika kita salah mengetik angka saat menghitung nilai siswa, maka hasil perhitungannya juga akan salah. Jadi, kualitas output sangat bergantung pada kualitas input. Dalam kehidupan sehari-hari, input sangat penting karena menjadi awal dari seluruh proses komputasi. Tanpa input, komputer tidak punya data untuk diolah. Jadi dapat kita pahami bahwa input merupakan pintu masuk data ke dalam sistem komputer. Nah, setelah data dimasukkan, langkah berikutnya adalah proses pengolahan data oleh komputer. Slide 5. Pada slide ini, kita membahas tahap proses, yaitu bagian inti dari kerja komputer. Proses adalah tahap pengolahan data menggunakan CPU. Nah, CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas menjalankan instruksi dan mengolah data. Selain CPU, ada juga RAM dan software. RAM adalah tempat penyimpanan sementara ketika komputer sedang bekerja, sedangkan software adalah program yang memberikan instruksi kepada komputer. Nah, teman-teman, supaya lebih mudah dipahami, kita bisa mengibaratkan CPU seperti otak manusia. CPU berpikir dan mengatur semua aktivitas komputer. RAM seperti meja kerja sementara, sedangkan software seperti buku petunjuk yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita membuka aplikasi editing video, CPU akan memproses efek video. Selanjutnya, RAM membantu menyimpan data sementara dan software yang akan menjalankan instruksi editingnya. Tahap proses sangat penting karena menentukan kecepatan dan kemampuan komputer. Semakin bagus prosesornya, maka semakin cepat komputer bekerja. Contohnya, pada game modern atau editing video, komputer membutuhkan proses komputasi yang besar agar tidak lemot. Begitu juga teknologi AI membutuhkan kemampuan proses yang sangat tinggi. Jadi, dapat kita pahami bahwa proses merupakan inti utama dalam sistem komputer, karena disinilah data diolah menjadi informasi. Nah, setelah data selesai diproses, maka komputer akan menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan output. Slide 6. Pada slide ini kita membahas tahap output atau hasil akhir dari proses komputasi. Output
Output adalah hasil pengolahan data yang ditampilkan kepada pengguna. Jadi, setelah data diproses oleh komputer, hasilnya akan diberikan kepada pengguna dalam bentuk tertentu. Contoh perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, dan proyektor. Monitor digunakan untuk menampilkan gambar atau visual, sedangkan printer digunakan untuk mencetak dokumen fisik. Speaker menghasilkan suara atau audio, sedangkan proyektor digunakan untuk menampilkan tampilan ke layar besar. Dalam kehidupan sehari-hari, output sangat mudah kita temukan. Ketika kita melihat hasil pencarian Google di layar HP, itu adalah output. Ketika mendengarkan musik melalui speaker, itu juga output. Nah, teman-teman, kualitas output dipengaruhi oleh kualitas input dan proses. Jika input salah atau proses bermasalah, maka output juga tidak maksimal. Output yang baik harus akurat, cepat, dan mudah dipahami. Jadi, dapat kita pahami bahwa output merupakan tujuan akhir dari proses komputasi karena hasil tersebut digunakan manusia untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Nah, setelah memahami input, proses, dan output secara terpisah, sekarang kita akan melihat bagaimana ketiganya bekerja dalam satu siklus. Slide 7. Pada slide ini, kita membahas hubungan antara input, proses, dan output, yang disebut sebagai siklus IPO. Komputer bekerja secara sistematis melalui 3 tahap utama, yaitu menerima data, mengolah data, dan menghasilkan informasi. Sebagai contoh sederhana, misalnya sistem nilai ujian siswa inputnya adalah nilai siswa. Yang dimasukkan ke komputer, prosesnya adalah komputer, yaitu menghitung rata-rata nilai. Outputnya adalah hasil nilai yang tampil di layar. Nah, teman-teman, siklus ini sebenarnya terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik. Ketika kita mengetik di keyboard, komputer langsung menerima input, memproses data, lalu menampilkan hasil di monitor hampir tanpa jeda. Ketika komponen ini saling bergantung tanpa input, komputer tidak memiliki data. Tanpa proses, data tidak dapat diolah, serta tanpa output, pengguna tidak bisa melihat hasilnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua teknologi menggunakan siklus IPO. Mesin ATM, aplikasi kasir, media sosial, bahkan game online. Semuanya bekerja menggunakan konsep ini. Jadi, dapat kita pahami bahwa siklus IPO adalah fondasi dasar cara kerja komputer modern. Nah, setelah memahami alur IPO, sekarang kita akan melihat contoh perangkat-perangkat yang digunakan dalam setiap tahap. Slide 8. Perangkat input, proses, dan output. Pada slide ini ditampilkan berbagai perangkat yang termasuk dalam input, proses, dan output. Untuk perangkat input ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Semua perangkat ini digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Kemudian perangkat proses terdiri dari CPU RAM, GPU, dan motherboard. CPU mengolah data, RAM menyimpan data sementara, GPU mengolah grafis, terutama untuk game atau desain, sedangkan motherboard menghubungkan seluruh komponen komputer. Lalu perangkat output terdiri dari monitor, printer, speaker, dan proyektor.
Nah, teman-teman, setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling mendukung. Jika salah satu perangkat rusak, maka sistem komputer bisa terganggu. Sebagai contoh, jika keyboard rusak, maka kita sulit memasukkan data. Nah, jika CPU rusak, maka komputer tidak bisa memproses data. Jika monitor rusak, maka hasil tidak dapat dilihat pengguna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan perangkat-perangkat ini tanpa menyadari perannya dalam proses komputasi. Jadi, dapat kita pahami bahwa semua komponen komputer bekerja sama agar sistem dapat berjalan dengan baik dan efisien. Nah, setelah mengetahui perangkat-perangkatnya, sekarang kita akan membahas mengapa konsep IPO sangat penting dalam teknologi. Sekarang kita akan membahas mengapa konsep IPO sangat penting dalam teknologi modern. Slide 9. Pada slide ini dijelaskan mengapa konsep IPO sangat penting. Konsep IPO bukan hanya teori dasar komputer, tetapi menjadi fondasi hampir seluruh teknologi digital modern. Dengan memahami IPO, kita bisa memahami bagaimana sistem komputer bekerja secara terstruktur. Sebagai contoh, pada aplikasi mobile, pengguna memasukkan data melalui layar sentuh. Sebagai input, sistem aplikasi memproses data di server atau perangkat sebagai proses. Kemudian hasilnya ditampilkan kembali ke pengguna sebagai output. Konsep IPO juga digunakan pada mesin ATM, sistem kasir, kecerdasan buatan, internet, bahkan media sosial. Nah, teman-teman, konsep IPO membantu otomatisasi sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, dulu pengolahan data dilakukan manual menggunakan kertas. Sekarang, komputer bisa mengolah ribuan data dalam waktu singkat. Jadi, dapat kita pahami bahwa tanpa konsep IPO, perkembangan teknologi digital tidak akan berjalan dengan baik. Pemahaman konsep ini juga penting bagi mahasiswa teknologi informasi karena menjadi dasar untuk mempelajari sistem komputer, pemrograman jaringan, bahkan kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari seluruh materi. Slide 10. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa proses komputasi adalah proses pengolahan data menggunakan konsep input, proses, dan output atau yang biasa kita singkat sebagai IPO. Input berfungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer, sedangkan proses bertugas untuk mengolah data menggunakan CPU, RAM, dan software. Nah, sedangkan output ini untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan pengguna. Dari ketiga komponen ini saling berkaitan dan menjadi dasar kerja sama sistem komputer modern dalam kehidupan sehari-hari. Konsep IPO digunakan hampir di semua teknologi digital seperti smartphone, media sosial, mesin ATM, game, aplikasi mobile, atau kecerdasan buatan. Nah, teman-teman, dengan memahami konsep IPO, kita jadi lebih memahami bagaimana komputer bekerja secara sistematis, cepat, dan efisien. Semoga penjelasan pada video ini dapat membantu teman-teman memahami dasar proses komputasi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai selesai, mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.